Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asmaul Husna ada di rumah. Alhamdulillah kali ini kita kembali lagi hadir bersama Asmaul Husna membahas asma-asma Allah yang lainnya. Nah sekarang kita akan membahas nih pemirsa, belajar tentang Asmaul Husna Al-Quddus yang artinya maha suci atau maha mensucikan. Pas banget nih buat kita karena masuki bulan suci Ramadan. Jadi ini waktu yang pas untuk mensucikan diri dari bulan-bulan yang kemarin di bulan yang spesial ini. Nah biar kita makin asik, makin resep nih pemirsa sama bulan suci Ramadan, insya Allah kita setelah lagi akan belajar apa sih Al-Quddus itu, maknanya seperti apa, dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke Pak, langsung aja kita mulai. Ya, tapi sebelum itu Kak Wirda, Kak Kumi, makasih ya Bang Hafiz. Ini ayat 92 surah Ali Imran yang mengantar Qadoj hari keempat ini ya. Ini luar biasa, ini pegangan papa nih. Jadi kita tuh nggak bakalan dapet kebaikan yang sempurna gitu ya. Atau kalau sehari-hari tuh pemirsa yang paling kita pengenin gitu loh. Yang kita cita-citakan, yang kita impikan, kecuali kata Allah apa? Yang mana yang kamu cintai? Sini buat aku. Tukeran. Mana yang paling berharga? Sini buat aku. Tukeran. Itu ayat ini bilang begitu. Jadi dulu papa pakai banget tuh supaya ditolong oleh Allah, papa cari gitu apa gitu. Sampai puncaknya itu keluarga kita ya, dengan izin Allah, keluarga kami pemirsa menyedekahkan rumah waktu itu. Saya bilang sama istri itu, sama mertua gitu, kita kayaknya kalau nggak sedekah yang gede banget nih nggak nendang nih gitu. Pesantren bisa nggak jadi, saya bisa gini-gini doang gitu. Subhanallah gitu, alhamdulillah emak setuju, mertua ya, emak setuju. Kemudian istri saya setuju. Udah lah, ceder gitu. Tapi bener tuh, habis itu Masya Allah. Nah, tahun-tahun sebelumnya begitu. Pokoknya kalau ada yang rasa harus dipegangin, itu yang harus dilepas. Itu dia ayat ini. Dan korelasi kepada Al-Quddus apa? Ya, korelasi terhadap Al-Quddus ini apa? Gitu. Lah, kan sedekah juga mensucikan harta. Kita menempuh jalan kekudusan, menuju jalan kesucian, dengan cara kita kemudian berderma. Nah kalau orang udah suci, nanti dia bisa deket sama yang Maharaja. Karena Al-Quddus ini deket dengan Al-Malik. Makanya kalau di musola-musola, masjid-masjid, ketika kemudian bulan suci Ramadan, wiridnya kan begitu. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, gitu. Nah kalau kita kemudian nggak bersih, nggak deket sama Raja. Ya, nggak dekat sama Raja di Raja, nggak dekat sama Allah Al-Malik. Nah kalau kita nggak dekat sama Allah Al-Malik, maka fasilitas yang kita bisa nikmati di kerajaannya ini, yakni kerajaan langit dan bumi, itu nggak banyak gitu loh. Ya, maaf ya, karena itu banyak orang yang misalkan tetap miskin. Maaf. Nggak selalu sih, tapi bolehlah dipakai untuk kemudian muhasabah kan. Apa saya kurang bersih, apa saya kurang suci, apa saya kurang nendang nih amalan-amalan saya gitu loh.
Kalau sholat nggak berjamaah, sholat nggak ada qobliyah ba'diyah, sholat nggak ada zikir wirid dan doa, hari-hari nggak ada kemudian bacaan Quran, nggak ada sedekah, ya pantas aja gitu loh. Kita nggak dekat sama sang raja. Nah kalau nggak dekat sama sang raja, yakni Allah Jalla Jalaluhu sebagai Al-Malik, gitu ya, maka korelasinya adalah ya kita nggak bisa menikmati pelayanan-pelayanan yang spesial, itu loh. Nah kita harus menjadi orang yang spesial. Nah bisa berangkat dari mana orang yang spesial itu? Bisa berangkat dari kita sama-sama mensucikan diri kita. Dengan jalan apa? Ya nanti setelah berikut ini. Asik. Jangan mana-mana, tetap di Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya nih ibadahnya dikit, kurang, tapi permintaan saya banyak. Boleh nggak ya gitu? Dipersembahkan oleh Ada pertanyaan nih dari warganet. Wih, siap. Orang tua saya backgroundnya kurang baik Ustadz, namun apakah saya bisa tetap mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Intinya sih kayak kita datang ke laundry aja deh, kan nggak ditanya riwayatnya. Ya kan? Kan di laundry ini nggak pakai ditanya riwayatnya kan. Pokoknya yang masuk ke laundry udah diberesin, udah keluar-keluar udah rapi aja begitu, rapi, bersih, wangi gitu loh. Nah, jangan takut pemirsa yang dirahmati Allah, sama seperti Ar-Rahman. Ketika kita membahas Ar-Rahman itu kan, aduh saya nih ibadahnya dikit, kurang, tapi permintaan saya banyak. Boleh nggak ya gitu. Loh justru doa itu kan permintaan, dan permintaan itu adalah doa. Lalu doa itu adalah ibadah, dan ibadah salah satunya adalah doa. Ketika ada orang payah di sholat, payah di sedekah, payah kemudian di haji, payah di umroh, payah di zikir ini, zikir itu, payah kemudian dibaca Quran. Demi Allah gitu, doa itu ibadah. Pokoknya kerjaannya doa aja, nggak apa-apa juga gitu loh. Paham gak kak? Insya Allah. Coba bahasa kakak apa? Ya jadi nggak ngaruh gitu mau orang tua kita backgroundnya apa, dibawa ke doa. Jadi perkara kita kotor, kemudian tadi ya keluarga atau orang tua mungkin kotor, ya sekalian aja kita bawa buntelannya orang tua gitu. Ya jadi nggak masalah gitu loh, kita datang kepada Allah dengan segenap kekotoran kita. Ya kita ngadu, kita kotor, mata kotor, suka ngeliat yang nggak beres, telinga kotor, suka dengar yang nggak beres, mulut kotor, suka nggak ngomong yang nggak beres gitu. Dan Allah mau nemuin kita. Allah mau nemuin kita kan dahsyat itu. Bener, kalau bukan Dia Al-Quddus, gak mungkin mau nemuin kita. Jadi harusnya kita nggak usah merasa malu buat datang ke Allah ya. Karena Iya. datang ke Allah tuh justru cara ngebersihin. Iya. Ya gitu lah, kita datang ke mesin cuci lah gitu kan. Datang ke penggilesan. Kita datang ke laundry gitu. Ini kan datang ke Al-Quddus, luar biasa. Dan pengaruhnya apa pemirsa? Kita harus mengkuduskan diri kita, pengaruhnya apa coba? Perhatikan contoh yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada orang nih manggil anaknya nih. Ada orang manggil anaknya. Bang, bang. Terus nggak nyaut. Diem aja si abang. Terus si ayah naikin frekuensi suaranya nih. Bang. Tetap diam. Padahal jaraknya nggak tapi jauh gitu. Terus dinaikin lagi frekuensinya. Bang. Punya kuping apa enggak sih gitu. Nah, pertanyaannya pemirsa, yang masalah di mana? Masalah itu adanya di telinga si abang anaknya itu kah, atau di mulut kita sebagai orang tua? Ternyata yang masalah itu adalah di mulut kita orang tua. Apa pasal? Misalkan mulut papa udah jarang lagi ngaji, jarang lagi sholawat, bohong mulu, sering berkata kotor. Frekuensinya jadi bukan frekuensi anak. Jadi kita manggil belok tuh frekuensi, kemana-mana. Nah, Al-Quddus nanti berfungsi apa? Ngebalikin tracknya lagi. Coba dah, 2 minggu jangan manggil si abang dulu. Bersihin aja mulut. Pokoknya kerjaannya muji aja muji. Wih, di kerupuk, alotnya mantep nih, gitu.
Sebelumnya kan alot amat sih gitu kan. Hah? Pokoknya ada makanannya dicela mulu. Nah, 2 minggu ini puji orang. Ente ini gendutnya ideal, top. Gitu. Bukan kakak. Maksudnya kalau ngomong sama orang kan bisa gendut banget lo. Nah sekarang lumayan lah ada, wih gendutnya ideal nih, top. Lumayan kan. Ngelihat mendung kita maki-maki ya kan. Sialan nih, udah mau hujan aja ini, aduh baru ngejemur. Ngomel-ngomel. Nah 2 minggu itu pokoknya kerjaannya muji aja. Kalau ngomongin orang, ngomonginlah kebaikannya. Kira-kira begitu. Ya. Kalau harus kemudian dengerin aib orang, alirkan istighfar buat dia. Kan kita suka nggak bisa keluar nih dari orang yang ngomongin ya. Kita suka dijaga. Ini kita lagi nyuci nih, ibu-ibu lagi nyuci gitu kan. Tiba-tiba pintu dipegang. Lu udah tahu belum? Gitu kan kita nggak bisa keluar gitu kan. Iya. Pintu dijagain gitu loh. Paham ya? Udah mau jadi ibu-ibu ya. Kalau sekarang di grup WA. Kita mau live nggak enak ya kan? Ya udah kita istighfar gitu. Nah, habis 2 minggu nih ngebersihin mulut ya, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah atau baca asmaul husna ya Kudus. Ya Allahu ya Kudus. Bareng. Ya Allahu ya Kudus. Ya Allahu ya Kudus. Ya Allahu ya Kudus. Nah, habis 2 minggu diberesin coba jajal. Abang, iya pak, subhan. Bahkan belum dipanggil juga nengok ya. Yes, kalau ditambahin lagi 2 minggu berikutnya, kalau ditambahin lagi nih, itu si abang ke belakang. Papa, pijitin ya, subhan. Hafiz ada di kaki. Fis? Kode, Fis, kode. Kode, pijitin papa loh. Kalau masih minta berarti frekuensinya belum. Nah, ini berlaku di mana? Di nyari jodoh. Gimana nyari jodoh nggak ketemu? Orang Allah bilang berpasang-pasangan, kok bisa nggak ketemu? Nyari kerjaan itu disuruh sama Allah. Disuruh sama Allah. Kamu carilah pekerjaan. Kamu usahalah. Lah kalau udah disuruh kan nggak mungkin nggak difasilitasin. Jalanan itu bukannya nggak kelihatan, tapi kaca lu burem. Nah kacanya itu diweperin dulu lah, sret. Nah begitu bersih, kelihatan tuh jalanannya gitu. Siapa orang yang sekali hanya berucap langsung bersih, langsung suci? Siapa? Dipersembahkan oleh
Gimana nih pemirsa, udah belajar tadi tentang Asmaul Husna Al-Quddus yang artinya maha suci atau maha mensucikan. Bagaimana sih pemirsa rasanya ketika kita badannya kotor, atau habis main lumpur, atau habis main tanah, atau habis kecebur gitu kan? Pasti rasanya nggak enak banget. Atau ngelihat kamar yang tadinya rapi kemudian menjadi kotor dan super berantakan. Pasti ada perasaan nggak nyaman, risih, kemudian tidak tercipta kenyamanan. Dan begitu pula dengan diri kita atau hati kita. Udah waktunya kita bebenah nih pemirsa, mumpung masih bulan puasa. Dan masih di awal-awal nih, masih banyak banget kesempatan untuk kita memperbaiki diri agar nantinya ketika udah nyampe nih pas Idul Fitri benar-benar udah menjadi pribadi yang baru lagi, yang bersih lagi, yang suci lagi. So, udah saatnya sekarang kita amalin nih pemirsa menjadi wirid Al-Quddus atau Ya Allah Ya Quddus. Supaya apa? Supaya kita bisa juga mensucikan diri kita dan hati kita serta pikiran kita. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Asmaul Husna. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin kalau sering beristighfar, dia akan berubah menjadi kaya. Kok bisa ampunan berubah menjadi pengubahan? Tapi misalkan dia udah ngelakuin banyak keburukan terus jadi ada rasa nggak enak terus malah jadi nggak mau ngadep ke Allah tuh gimana? Katanya Allah maha pengampun. Terus kenapa ada azab? Kenapa ada neraka gitu? Metro TV. Dipersembahkan oleh